adik-adik, kita bertemu lagi di GKI. Hai Kids. Bersama Kak Rani, bersama Kak Tabita, kita akan memuji bersama-sama. Suara apa sih Kak Rani? Oh iya, hari ini aku datang gak sendirian. Aku bawa teman Kak Tabita. Oh iya. Bentar ya, aku panggil ya. Oke. Dek, sini. Ini loh teman aku. Wah, namanya siapa? Namanya si Embe. Namanya Embe, adik-adik. Embe mau ngapain? Jadi gini Kak Tabita, hari ini, sore ini sih tepatnya, aku tuh mau nyembelih domba. Wah, Kak Rani mau kasih korban. Mbak, kamu kenapa ke situ, Mbak? Ya ampun si Mbak ini. Mbak, tenang aja, bukan kamu yang mau dikorbanin, bukan. Jadi nanti itu akan ada firman Tuhan cerita tentang domba yang akan dikorbankan. Nah nanti adik-adik simak aja ceritanya. Bukan kamu kok, Mbak. Tenang aja, Mbak. Kalau gitu, karena Embe udah bersuka cita, kita sama-sama yuk menyapa adik-adik Kak Rani. Boleh. Pakai lagu Halo, Hello, Hola. Oke. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo Mbak ikut nyanyi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah, kalau Embe udah happy nih Kak Rani, dia kan nggak jadi dikorbankan. Kalau gitu ikut sekolah minggu ya Embe. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang begitu baik, Bapa yang menyerahkan anaknya bagi kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh Tuhan selamatkan. Terlebih Bapa, kami juga boleh berkumpul bersama-sama, memuji nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu di GKI High Kids. Saat ini juga kami memohon agar Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat bersuka cita senantiasa, bersyukur atas kebaikan Tuhan, juga mendengarkan firman yang akan Kau berikan. Kami juga memohon agar Engkau memberkati kami sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Ampuni akan salah dan dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, jadi kata Beta seperti lagu tadi, kita nggak boleh bersedih ya. Jangan, Mbak juga nggak jadi sedih kan? Kita harus selalu senang, walaupun adik-adik mungkin sekarang belum bisa datang ke gereja, tapi masih bisa mengikuti sekolah minggu online. Nah, betul Kak Rani. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan tuh, kita nggak boleh bersedih, kita harus bersuka. Karena betul. apa sih Kak Rani? Jangan. Karena apa ada Embe?
Nah, jadi hari ini sebenarnya nih ada yang spesial banget Kak Tabita. Oh iya. Kita tuh hari ini menyambut dan merayakan Paskah. Oh, itu hari kemenangan karena Yesus bangkit menyelamatkan kita dari maut ya kan? Makanya kita harus selalu bersuka cita. Benar, Tuhan Kak. Yesus sudah bangkit. Benar, Kak. Tuhan Yesus itu anak Allah kan, Kak? Betul. Iya. anak Allah. Namanya Yesus kan? Betul. Oh, kita bisa menyanyi, Kak. Oh iya. Anak Allah Yesus namanya. Yuk adik-adik boleh sambil berdiri kita bersuka cita bersama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dia akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Pada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nah, jadi adik-adik, Kak Tabita juga si Mbak ini gak boleh takut lagi ya. Tuhan itu sudah datang ke dunia menebus dosa kita. Dia selalu sayang sama kita loh. Buktinya, mau tahu nggak buktinya? Buktinya apa, Kak Rani? Kak Tabita tahu nggak waktu dia menderita di kayu salib? Dia Aku sampai tahu, dia sampai berdarah karena dicambuk, dipaku, ditusuk. Aduh, Kak Tabita pernah nggak kena paku? Mbak? Enggak juga. Pasti sakit Sakit sekali. banget. Tapi Tuhan semua lakukan karena Tuhan sayang Sama kita. Kita mau mengingat bagaimana sakitnya Tuhan Yesus ketika disalib. Kita mau menyanyi adik-adik. Ada lagunya, Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cinta.
lagi ya adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Aduh, Tuhan itu sayang banget sama kita. Kita tuh spesial banget Karani. Benar-benar Dia mengasihi kita. Allah Bapa memberikan anaknya untuk dikurbankan. Jadi kita nggak usah ngurbanin embek lagi kan? Embek happy banget. Embek tidak usah dikorbankan karena Allah Bapa, karena cintanya Yesus ke Kak Tabita, ke Kak Rani, ke adik-adik semua. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Karena kebaikan Tuhan buat kita, karena cintanya Tuhan buat kita. Yesus disalibkan karena cintanya buat kita. Sampai kita sudah menang sekarang. Menang sekarang. Yuk bangkit yuk kita nyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Karani, kenapa ya kalau dilihat-lihat Mbak kan harusnya seneng ya. Ini kok kayaknya dia lemes banget sih. Mbak, kamu haus? Capek? Ternyata udah capek nyanyi sepertinya. Ya udah deh Kak Tabita, aku masukin dia ke kandang dulu ya sebentar ya. Jangan dikorbankan. Jangan. Kan udah ada Tuhan yang datang. Oke, bye-bye Mbak. Bye-bye Mbak. Yuk. Oke adik-adik, untuk menunggu Kak Rani yang akan kembali lagi bersama-sama dengan kita siapkan persembahan kita. Yuk adik-adik. Nah, persembahannya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop. Nanti bisa dibawa di hari Minggu ketika ibadah. Bisa juga adik-adik memindai QR code yang ada di layar. Kalau belum bisa, ajak mama papa ya untuk bisa membantu ya. Nah adik-adik, kita akan memberi persembahan. Udah ada Karani yang pulang dari kandang. Nah, Karani kita mau berikan persembahan nih. Oke. Kalau gitu adik-adik udah siap kan? Sudah Karani. Kalau gitu kita nyanyi lagu Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah
dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya kita memuji Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Baik adik-adik, yuk kita bawa persembahan ini di dalam doa ya. Yuk semuanya tangan dilipat, matanya tutup. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan ini. Kiranya persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah yang surga, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami untuk kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Karani, aku taruh dulu nih persembahannya. Oke. Sama ambil Alkitab, Karani. Iya. Kita mau siap-siap ya adik-adik. Mau Oke. mendengarkan firman kita, Karani. Oke adik-adik, kalau gitu Selamat mendengarkan firman. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, salam GKI, hai kids. Hari ini adalah hari perayaan umat Kristen seluruh dunia. Hari perayaan Tuhan Yesus menang melawan maut. Ya betul, hari ini kita merayakan Paskah. Nah tadi kalau adik-adik sudah menaikkan puji-pujian yang bertema Paskah, hari ini pun kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Paskah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dulu ya adik-adik semua ya. Kita lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di ibadah kami hari ini. Hari Paskah ya Tuhan, di mana kami memperingati kemenangan Tuhan atas maut. Bapa di surga, kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang Paskah, kiranya Tuhan saja yang berkati agar kami makin mengerti ya Tuhan tentang kasih Tuhan. Berkati ibu guru kami juga yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dicatat berulang kali bangsa Israel meninggalkan Allah dan menyembah patung-patung berhala. Bahkan mereka melawan perintah Allah. Perbuatan-perbuatan dosa ini menyebabkan bangsa Israel hidup menderita karena mereka harus menanggung akibat dari dosa mereka, perbuatan dosa mereka. Allah membiarkan bangsa Israel hidup menderita dan tertindas di bawah pemerintahan Raja Firaun di tanah Mesir. Lama-kelamaan bangsa Israel tidak tahan dengan penderitaan kehidupan yang mereka alami. Mereka pun mulai berdoa, memohon pada Tuhan agar mereka boleh dibebaskan dari akibat dosa-dosa yang mereka perbuat. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah pun mengabulkan permohonan bangsa Israel tersebut. Suatu hari Allah menyuruh mereka untuk mendapatkan domba jantan yang berumur 1 tahun. Satu keluarga, 1 domba jantan. Mereka harus menyembelih domba jantan itu, lalu memakannya bersama-sama dengan keluarganya pada malam sebelum mereka berangkat keluar dari Mesir. Allah juga memerintahkan mereka untuk mengambil sedikit darah domba jantan tersebut. Untuk apa?
Allah memerintahkan darah itu untuk dioleskan di depan palang pintu rumah mereka. Tanda darah domba jantan yang berumur 1 tahun itu dioleskan di depan palang pintu. Itu ada tandanya, adik-adik. Tanda apa ya kira-kira? Malam itu Allah mengutus malaikat maut untuk membunuh semua yang sulung di daerah Mesir. Sulung artinya semua yang lahir pertama. Anak-anak yang lahir pertama di suatu keluarga, papa mama yang lahir pertama, kakek nenek yang lahir pertama, bahkan hewan-hewan yang lahir pertama akan mati. Adik-adik, sementara bangsa Israel makan daging domba jantan yang berumur 1 tahun seperti yang diperintahkan Allah, saat itu malaikat maut datang ke rumah-rumah di seluruh Mesir. Semua yang sulung di keluarga itu mati. Tetapi rumah-rumah orang Israel yang telah diolesi darah domba jantan yang berumur 1 tahun itu di depan palang pintu mereka, tidak ada kematian di situ. Malaikat maut melewatinya. Sementara bangsa Mesir bersedih, menangis histeris karena kematian yang sulung di tiap keluarga, Israel pun bersiap-siap cepat-cepat untuk keluar dari Mesir. Mereka pun keluar dari Mesir dengan selamat. Puji Tuhan, mereka telah terbebas dari Mesir, dari tempat penderitaan mereka. Nah, adik-adik, sejak saat itu orang Israel mempunyai kebiasaan setiap tahunnya mempersembahkan kurban untuk permohonan pengampunan dan keselamatan bagi mereka. Allah mempunyai inisiatif bagaimana memberikan kurban hanya 1 kali tapi berlaku untuk selama-lamanya. Bagaimana ya caranya? Bagaimana cara Allah agar pengorbanan darah kurban hanya 1 kali saja tapi berlaku untuk selama-lamanya? Manusia tidak perlu lagi mengorbankan darah hewan berulang kali setiap waktu. Manusia berdosa. Alkitab mengatakan upah dosa adalah kematian selama-lamanya di neraka. Allah mengasihi manusia. Allah tidak mau manusia mati selama-lamanya. Allah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus menanggung dosa manusia dengan mati di kayu salib. Yesus Kristus adalah domba Allah yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yuk, mari sama-sama kita ucapkan ya adik-adik ya, karena ini adalah ayat hafalan kita. Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus disebut anak domba Allah karena Ia adalah Allah yang memberikan darahnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus tidak akan mati selama-lamanya di neraka, tapi akan hidup selama-lamanya di surga bersama Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik semua?
Apakah adik-adik sudah menerima anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus di dalam hati adik-adik? Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mati binasa, tapi melainkan akan beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Berbaliklah kepada Yesus, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Yesus, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang tanpa batas terhadap kami semuanya. Tuhan sudah mengorbankan nyawa Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan ya Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami, tapi ajar kami agar terus hidup setia pada Tuhan sampai Tuhan nanti datang kembali. Bapa di surga, kami akan selesai sekolah minggu kami berdoa agar minggu depan Tuhan tetap hadir bersama kami di sekolah minggu kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.